ada beberapa catatan yang menurut saya perlu kita benahi ya sebagai pembelajaran dari dari pertandingan di Bahrain kemarin itu. Yang pertama menurut saya adalah kita harus menghindari kesalahan-kesalahan di sepertiga pertama lapangan ya, di daerah-daerah pertahanan kita. Itu harus dikurangi kesalahan-kesalahan yang akhirnya mengakibatkan tendangan bebas. Itu yang terjadi ya, kemarin di Bahrain itu, ketika kita berhasil menguasai bola dan pertahanan di Bahrain kelihatan hanya satu dua orang, kita bola dibuang ke depan, digiring ya sampai mendekati penjaga gawang, tapi ketika kita memberi umpan, umpannya berhasil direbut lawan, dan disitulah malapetaka dimulai. Karena bola dikuasai oleh lawan, nah disitulah potensi terjadinya gol. Yang terjadi seperti itu. Saya menilai Rafael Struijk kemarin punya, di mata saya dia punya kredit tersendiri ya. Sangat fenomenal. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Stanley Sutrisno di Stanley Sutrisno Channel. Hasil imbang melawan Bahrain, saya yakin banyak disesali ya, disesalkan oleh mayoritas pecinta timnas ya. Bukan apa-apa, tapi tentu sebagian besar menyalahkan wasit ya. Kita semua jengkel dengan keputusan wasit ya. Namun demikian, apapun hasilnya, ya itulah sepak bola, dan kita tentu harus menerima kenyataan bahwa kita akhirnya hanya meraih poin satu berada di ketika melawan Bahrain kemarin. Secara keseluruhan saya menilai permainan kita sudah bagus ya. Strategi yang diterapkan oleh Sintayong sudah sangat bagus. Pemilihan pemain ya, starting 11, kemudian pergantian-pergantian yang dilakukan, game plan juga bagus sekali. Meskipun pada awal-awal pertandingan kita lebih tertekan ya, bola lebih dikuasai oleh Bahrain dan kita sering kehilangan bola. Bahrain begitu cepat ya merebut bola, yang ketika kita memegang bola, pressing yang dilakukan oleh Bahrain begitu cepat, dan kita kelihatan chemistry-nya belum begitu bagus ya, chemistry antar pemain, karena ada beberapa pemain yang baru masuk bergabung di Bahrain, sebelumnya belum ikut tapi kemarin baru debut di Bahrain. Nah ini sehingga chemistry-nya belum terbangun dengan bagus. Tapi begitu kita menguasai bola, terutama setelah kita berhasil skor 1-1, kita bermain lebih bagus, kita bisa mengontrol permainan, dan ini tentu saja tidak lepas dari chemistry yang makin terbentuk ya di babak kedua. Kemudian ada pergantian-pergantian itu juga bagus. Marcelino masuk itu juga, Marcelino kelihatan chemistry-nya dengan Rafael Struijk lebih bagus ya. Kemudian golnya Rafael Struijk itu juga tidak lepas dari peran Marcelino Ferdinand. Ya, secara keseluruhan saya menilai kita sudah bagus dan kita layaknya memenangi pertandingan itu. Namun demikian, ada beberapa catatan yang menurut saya perlu kita benahi ya sebagai pembelajaran dari dari pertandingan di Bahrain kemarin itu. Yang pertama menurut saya adalah kita harus menghindari kesalahan-kesalahan di sepertiga pertama lapangan ya, di daerah-daerah pertahanan kita. Itu harus dikurangi kesalahan-kesalahan yang akhirnya mengakibatkan tendangan bebas. Gitu. Nah,
Dalam pertandingan kemarin itu, saya menyoroti secara khusus untuk Rafael Struijk ya. Saya pikir kemarin itu Rafael Struijk fenomenal sekali. Alasan pertama karena Rafael Struijk itu gol pertama itu bisa terjadi karena itu pelanggaran yang dilakukan oleh Rafael Struijk ya hanya beberapa meter dari kotak itu ya dan di area pertahanan kita. Nah, itu kesalahan yang dilakukan pelanggaran yang dilakukan oleh Rafael Struijk yang akhirnya terjadi gol gol pertama. Tapi gol pertama Indonesia juga tidak lepas dari peran Rafael Struijk ya. Jadi ada dalam hal ini Rafael Struijk melakukan kesalahan, tapi dia juga membalas ya dengan peran dia bisa menyisir sisi kanan pertahanan lawan, masuk ke kotak penalti, mengumpan bola ke tengah tapi tidak ada yang menyambut, tapi kemudian akhirnya bisa dimanfaatkan dan terjadi gol oleh Ragnar Oratmangun itu. Itu tidak lepas dari peran Rafael Struijk gitu. Kemudian gol kedua Indonesia jelas ya, itu gol dari Rafael Struijk. Maka dari itu saya menilai Rafael Struijk kemarin punya di mata saya dia punya kredit tersendiri ya. Sangat fenomenal. Gitu. Nah, yang kedua, catatan yang kedua adalah kita harus bisa memainkan bola ketika kita sudah leading ya. Kita tinggal mempertahankan kemenangan terutama di saat injury time. Itu menurut saya kita sebaiknya cukup mendelay ya, memainkan bola, terus bola kita kuasai gimana caranya bola kita kuasai sampai peluit berakhir. Gitu. Jangan sampai kita berambisi untuk menambah gol, kita melakukan tendangan ke gawang atau kita mengumpan ke teman yang berpotensi untuk direbut oleh lawan. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita berusaha untuk nambah gol, kita melakukan shooting misalnya. Kalau tidak masuk, berarti kan bola berpindah ke lawan. Nah, itulah ketika bola berpindah ke lawan, baik karena eh, gol tendangan kita yang tidak gol maupun umpan-umpan yang tidak akurat sehingga boleh direbut lawan. Nah, itulah potensi untuk kita bisa kemasukan. Itu. Dan itu yang terjadi ya, kemarin di Bahrain itu ketika kita berhasil menguasai bola dan pertahanan di Bahrain kelihatan hanya 1-2 orang, kita bola dibuang ke depan, digiring ya sampai mendekati penjaga gawang, tapi ketika kita memberi umpan, umpannya berhasil direbut lawan, dan disitulah malapetaka dimulai. Karena bola dikuasai oleh lawan, nah disitulah potensi terjadinya gol. Yang terjadi seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini pelajaran yang penting dari kasus di Bahrain itu. Kita berhasil meraih 1 poin, meskipun itu cukup mengecewakan ya. Tapi ada poin penting yang bisa kita jadi pembelajaran. Dan saya yakin nanti ketika kita melawan China, di China, kita tentunya belajar dari apa yang sudah kita lakukan di Bahrain untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan, terutama tadi kesalahan melakukan pelanggaran di sepertiga lapangan ya, di daerah pertahanan kita sendiri. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah leading, sebaiknya kita tidak berambisi untuk menambah gol, tetapi akan lebih baik kalau kita bisa mengendalikan permainan, kita menguasai bola, terus memperlambat permainan, kita terus menguasai bola, jangan sampai berpindah ke lawan sampai dengan menit, sampai dengan wasit meniup peluit panjang. Menurut saya itu ya.
Bagaimanapun, tetap semangat untuk timnas Indonesia, optimis besok kita di China bisa mengalahkan Cina dan kita bisa pada posisi yang lebih baik di grup C ya. Demikian, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah semangat kita ya, bisa membuat kita semakin optimis untuk berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih, sampai ketemu lagi.